Halo semuanya, kembali lagi bersama kami mahasiswa dari Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timur. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Metabolit Sekunder yang Beragam dari Jamur yang Berasal dari Karang Aspergillus hiratsukae SCSIO 5BN 1003. Nah, yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Nah, yang kita ketahui bahwa ekosistem terumbu karang merupakan salah satu tipe ekologi tertua dengan keanekaragaman spesies dan produktivitas tinggi di bumi, di mana pada ekosistem ini terdapat komunitas mikroba yang melimpah seperti jamur, bakteri, Actinomycetes, dan Cyanobacteria. Nah, kompleksitas dan kondisi ekstrim yang dihadapi organisme laut di Ceruk untuk bertahan hidup memberi mereka potensi unik untuk menghasilkan berbagai macam senyawa. Di antara semua mikroorganisme, karang jamur telah muncul sebagai sumber alternatif agen bioaktif yang menjanjikan, di mana jamur ini mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, poliketida, lipid, protein, glikosida, dan sebagainya. Nah, pada titik ini lebih dari 326 metabolit struktural telah dilaporkan dari jamur karang. Nah, spesies jamur yang termasuk dalam genus Aspergillus telah dipelajari secara luas. Nah, di lingkungan laut, beberapa spesies Aspergillus telah membuktikan potensinya untuk menghasilkan berbagai macam metabolit sekunder yang menampilkan berbagai aktivitas farmakologis seperti aktivitas antimikroba, sitotoksik, antiinflamasi, dan antioksidan. Nah, dari tahun 2015 hingga Desember 2020, sekitar 361 metabolit sekunder diidentifikasi dari spesies Aspergillus laut yang berbeda. Namun, perlu ditekankan bahwa masih banyak spesies Aspergillus yang langka dan belum dipelajari, seperti salah satunya adalah Aspergillus hiratsukae. Nah, salah satunya adalah Aspergillus hiratsukae. Nah, dalam pencarian berkelanjutan untuk senyawa bioaktif dari jamur yang dikumpulkan di Laut Cina Selatan, para peneliti mengisolasi strain jamur Aspergillus hiratsukae SCSIO 5BN 1003 dari sampel karang yang tidak teridentifikasi. Nah, ekstrak kasarnya menunjukkan berbagai aktivitas antibakteri dalam penyaringan praaktif, termasuk Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Bacillus thuringiensis, Vibrio algionicus, multiresistan, Pseudomonas aeruginosa, dan Micrococcus lucea. Nah, pada penelitian ini mengarah pada isolasi 3 metabolit baru, yaitu aspergillatidae, senyawa aspergillatine, dan aspergiraton, serta 10 senyawa yang diketahui. Ini merupakan gambar struktur dari senyawa yang diisolasi. Yang berikut bahan dan metode. Pertama, bahan. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strain Aspergillus hiratsukae SCSIO 5BN 1003 diisolasi dari sampel karang yang dikumpulkan dari Laut Cina Selatan.
Nah, prosedur kerja secara umum dalam penelitian ini yaitu yang pertama itu melakukan proses fermentasi, setelah itu masuk pada proses ekstraksi, lalu yang terakhir itu proses pemurnian untuk mendapatkan senyawa hasil isolasi. Berikut hasil dan pembahasan. Gambar 2 menunjukkan korelasi kunci 1H berikatan dengan 1H COSY, HMBC, dan NOESY dari senyawa 1 sampai 3. Urutan asam amino 1 disimpulkan dari korelasi HMBC menjadi twin proton dan gugus NH residu yang berdekatan. Proton NH dengan nilai YH 9,79 dari ABA dengan karbon-karbonil C8 pada korelasi HMBC menunjukkan bahwa itu diasilasi oleh N, Me, PHE. Korelasi HMBC dari H3 sampai 17 hingga C18 mendukung koneksi TYR dan N, Me, PHE. Korelasi HMBC dari proton NH dengan nilai YH 7,86 dan H19 dari TYR ke C27 mendukung hubungan residu TYR dan GLY. Korelasi HMBC dari proton NH dengan nilai YH 8,73 dan H28 dari GLY ke C1 mendukung hubungan residu GLY dan ABA. Akhirnya, struktur planar siklik dari 1 ditetapkan sebagai siklo ABA, N, Me, PHE, TYR, GLY. Struktur 2 secara struktural terkait dengan laktan phytoedisteroid 29 norsiasteron dengan satu-satunya perbedaan adalah substitusi hidroksi pada C22. Korelasi NOSY dari H5 dengan H3 sampai 19, H3 sampai 18, H16 dan H22 menunjukkan bahwa itu berada di orientasi dengan sisi yang sama. Selanjutnya, korelasi NOESY dari H2 dan H9 dengan H12 dan H17, H23 dan H27 menyebabkan penugasan kofasial sebagai orientasi sehingga struktur planar 2 ditetapkan. Pada korelasi COSY dalam spektrum HMBC mengarah pada konstruksi cincin A beranggota 6 dan B beranggota 4 dengan terminal etilen dan gugus metil yang masing-masing ditambahkan ke C5 dan C1. Hubungan cincin B dan cincin C dikonfirmasi oleh korelasi HMBC dari H2, H2 sampai 6, dan H3 sampai 9 ke C10, dan korelasi HMBC dari H10 ke C1. Oleh karena itu, struktur planar 3 ditentukan. Gambar 3 menunjukkan struktur kristalografi sinar X senyawa 1 dan 2. Kristal tunggal yang cocok untuk analisis difraksi sinar X diperoleh dalam pelarut campuran CH3OH dengan aseton dan H2O 3:2:1. Eksperimen sinar X menggunakan radiasi CUKY dengan parameter Fleck yang baik yaitu 0,03 × 8 dengan jelas mengkonfirmasi stereokimia absolut menjadi Ln, Me, PHE, dan LTYR yang konsisten dengan metode Murphy hasil. Selanjutnya, konfirmasi lebih lanjut dari struktur 2 dibuktikan dengan data eksperimen difraksi sinar X kristal tunggal yang diperoleh dari pelarut campuran CH3OH dengan aseton 1:1. Eksperimen sinar X menggunakan radiasi CUKY dengan parameter Fleck yang baik yaitu negatif 0,11 × 18 secara jelas mengkonfirmasi stereokimia absolut menjadi 2S, 3R, 5R, 9S, 10R, 13R, 14R, 17S, 20R, 22R, 24S, dan 27S. Nah, yang berikut ini merupakan hasil uji aktivitas sitotoksik senyawa terhadap sel tumor, di mana semua senyawa dievaluasi sitotoksisitas in vitronya terhadap 4 lini kanker manusia seperti karsinoma glioblastoma, kanker payudara, kanker hati dan kanker paru-paru, serta aktivitas antioksidan, aktivitas penghambatan glukosida dan aktivitas antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis.
Nah, pada senyawa 6 dan 8 menunjukkan aktivitas sitotoksik sedang terhadap keempat lini sel tumor dengan nilai konsentrasi penghambatannya berkisar antara 31,03 kurang lebih 3,04 hingga 50,25 kurang lebih 0,54 molar. Ini dapat dilihat pada tabel 2. Sementara itu mereka menunjukkan aktivitas penghambatan yang signifikan terhadap glukosida dengan nilai konsentrasi penghambatannya itu 35,73 kurang lebih 3,94 dan 22,0 kurang lebih 2,45 molar, yang bahkan lebih baik atau sebanding dengan acar Bose kontrol positif dengan konsentrasinya yaitu 32,92 kurang lebih 1,03 molar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. Nah, pada senyawa 6 sampai 8 menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap Bacillus subtilis dengan nilai konsentrasi senyawa antioksidannya yaitu dari 5,30 kurang lebih 0,29 sampai dengan 10,26 kurang lebih 0,76 molar. Nah, ini dapat dilihat pada tabel 4. Sedangkan senyawa 7 dan 8 menunjukkan aktivitas yang lemah terhadap Staphylococcus aureus dengan nilai konsentrasi senyawa antioksidannya masing-masing yaitu 102,86 kurang lebih 4,50 dan 59,54 kurang lebih 0,50 molar. Dan senyawa 9 dengan senyawa 12 menunjukkan aktivitas penangkapan radikal DPPH yang signifikan dengan nilai konsentrasi penghambatannya berkisar antara 12,23 kurang lebih 0,78 hingga 7,38 kurang lebih 1,16 molar. Nah, ini dapat dilihat pada tabel 3. Nah, selain itu, senyawa 1 juga dievaluasi untuk aktivitas anti-angiogenik dalam model ikan zebra in vivo yang menunjukkan efek penghambatan yang lemah pada pembentukan pembuluh intersegmental. Nah, hal ini dapat kita lihat pada gambar 5. Nah, pada gambar 5 ini merupakan efek penghambatan senyawa 1 pada perkembangan vaskular embrio ikan zebra transgenik. Nah, pada gambar A dan B itu merupakan gambar dengan pembesarannya sebagian itu merupakan kontrol positif, sedangkan pada gambar C dan D itu merupakan pembesaran parsial yang diperlakukan dengan senyawa 1. Nah, pada gambar tersebut dapat terlihat terdapat panah merah, di mana panah merah tersebut menunjukkan kerusakan perkembangan vaskular. Baik, yang berikut kesimpulan. Dari data hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan kimia dari jamur yang berasal dari karang lunak Aspergillus hiratsukae SCS10 5BN1003 yang dikumpulkan dari Laut Cina Selatan menghasilkan penemuan 13 senyawa dengan struktur kimia yang beragam yang terdiri dari peptida siklik, 8-dihydrosteroid, sesquiterpenylactone, triptene, butirolactone, benzalaldehida, bisftalat, dan kumarin. Hasilnya menunjukkan potensi biosintetik yang sangat besar dari galur jamur ini. Yang pertama, Aspergillatidae mengandung residu GLA yang langka dan menunjukkan efek penghambatan yang lemah pada pembentukan pembuluh intersegmental atau ISV. Yang kedua, aspargiratin adalah phytoesdisteroid tripikal yang memiliki kerangka karbon 7N6O paling kole, sebuah lakton dan gugus benzoat.
Yang ketiga, aspergillatona memiliki lakton sekuiterpen yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memiliki kerangka inti karboksiklik 6/4 yang baru yang mengandung sistem cincin lakton. Selain itu, senyawa 6, 9, dan 12 menunjukkan berbagai aktivitas seperti antimikroba, sitotoksik, penghambatan glukosidase, dan aktivitas antioksidan. Temuan di atas menunjukkan potensi besar jamur terkait karang untuk penemuan produk alami yang secara struktural. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.